Salam kerahiman. Hari ini kita akan bicara juga tentang wahyu Yesus kepada Suster Faustina, khususnya bicara tentang novena. Berdasarkan catatan, ini adalah wahyu yang ke-38 dari 82 wahyu. Kita sama-sama buka dari Diary Faustina nomor 796. Yesus menyuruh aku mendarah skoronka selama 9 hari sebelum pesta kerahiman ilahi. Doa ini harus dimulai pada hari Jumat Agung. Berkat novena ini, aku akan memberikan segala rahmat yang mungkin diberikan kepada jiwa-jiwa. Kalau kita kembali ingat apa yang Yesus minta kepada Suster Faustina, supaya ada pesta kerahiman ilahi. Itu wahyu yang pertama ya, berkaitan dengan gambar kerahiman ilahi. Sekaligus Yesus minta juga ada pesta kerahiman ilahi. Berarti Yesus sudah minta ada pesta kerahiman ilahi tahun 1931. Dan kita juga tahu pesta kerahiman ilahi pertama kali diadakan di depan umat, di hadapan publik, yaitu pada tahun 1935 di Ostra Brama, di Vilnius, Lituania. Tidak hanya sampai di situ. Yesus di nomor 796 mau terus memberikan banyak rahmat yang dia mau berikan kepada kita. Pertama, di pesta kerahiman ilahi itu kita akan menerima rahmat indulgensi penuh. Dibebaskan dari dosa dan hukuman-hukuman akibat dosa tersebut. Dan hari ini di nomor 796, Yesus memberikan lagi suatu rahmat kerahiman, suatu janji kepada kita semua bahwa Dia akan memberikan segala macam rahmat yang mungkin diterima oleh suatu jiwa. Dia mau kasih banyak, sebanyak mungkin. Sehingga dikatakan Dia mau memberikan segala rahmat yang mungkin diterima oleh jiwa. Ada di dalam diary juga ya, yang sering saya ulang-ulang, Yesus bilang minta yang banyak. Karena Dia mau memberi banyak. Pada tahun 1935, waktu pertama kali pesta kerahiman ilahi diadakan, belum ada novena kerahiman ilahi. Kalau kita lihat di nomor 794, itu menurut catatan adalah 9 Desember 1936. Jadi, yang kita bahas hari ini nomor 796 terjadi setelah 794. Itulah yang saya simpulkan bahwa pada tahun 1935 belum ada novena kerahiman ilahi mendahului pesta kerahiman ilahi. Hari ini dari nomor 796 kita mendapat lagi satu masukan dari Tuhan bahwa kerahimannya tidak terselami. Bukan hanya mendapat indulgensi penuh, dibebaskan dari dosa dan hukuman akibat dosa, tapi juga akan memberikan segala rahmat yang mungkin diberikan kepada suatu jiwa. Banyak rahmat yang Tuhan mau kasih melalui novena dengan doa koronka. Kalau kita bayangkan Yesus mau memberikan banyak rahmat, mau melimpahkan rahmat kepada Bapak Ibu. Contoh ya, kita tampung dengan tangan kita, ya sebesar ini rahmat yang kita bisa terima. Atau kita tampung dengan
baju, dengan bantuan baju kita ya, ada rahmat lagi yang lebih besar yang kita bisa terima. Tuhan masih mau kasih karena dia bilang banyak rahmat sebanyak mungkin jiwa itu bisa menerimanya. Artinya di sini Tuhan mau memberikan rahmat yang banyak yang tidak terbatas. Tergantung kita sanggup menerima rahmat tersebut, dan Yesus katakan memberi segala macam rahmat yang bisa diterima oleh jiwa tersebut selama kita masih hidup. Dalam hidup kita sehari-hari Tuhan rindu memberikan rahmat dan dia akan terus mencurahkan rahmat. Jadi selama kita hidup, kita didampingi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan diberi rahmat-rahmat yang memang mungkin bisa kita terima. Bahkan kalau kita baca atau kita ikuti novena kerahiman ilahi yang Yesus ajarkan, hari ke-8 Yesus katakan berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Jadi rahmat yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bukan hanya pada saat kita masih hidup. Masih hidup pasti dia kasih. Banyak kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa mari yang menderita, mari yang putus asa, mari yang kesepian, datang padaku, bernaung dalam kerahimanku, dalam menghadapi hidup yang keras ini. Artinya dalam semasa kita masih hidup di dunia, Tuhan tak henti-hentinya melimpahkan rahmat. Tapi dari novena kerahiman ilahi kita tahu Yesus pun minta kita berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Itu menjadi satu bukti kerahiman Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak bisa diselami. Karena kita jiwa-jiwa yang istilah orang, oh dia sudah meninggal. Sebetulnya jiwanya masih hidup. Jadi kita sebut sekarang bukan meninggal ya. Dia yang sudah berpulang. Jiwanya masih hidup dan perlu kita doakan untuk memperoleh rahmat-rahmat kerahiman. Minta rahmat kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih rahmat tersebut. Seperti firman Tuhan yang sering kita ulang-ulangi juga. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kapan doa-doa kita dikabulkan? Bukan minta, langsung diberi. Bukan cari, langsung dapat. Tapi semuanya ada waktunya Tuhan. Tuhan kabulkan semua yang kita minta. Waktunya Tuhan. Contoh ya, beberapa contoh. Saya sering berdoa koronka, juga melakukan novena Hati Kudus Yesus, novena Bunda Maria diangkat ke surga, novena Yudas Tadeus. Banyak lakukan novena. Dan tidak langsung instan dalam novena tersebut doa-doa dikabulkan. Tapi dengan berjalannya waktu, sepertinya Tuhan bereskan banyak hal yang tidak terduga, yang menjadi sesuatu yang luar biasa, mukjizat dari Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita, Tuhan tahu doa-doa novena yang kita panjatkan dengan wujud-wujud tertentu, dengan permohonan-permohonan khusus, dan Tuhan akan kabulkan. Itulah sedikit contoh sharing. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa kalau dalam tanda kutip doanya belum dikabulkan, tapi terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa biar Tuhan yang berikan pada waktu yang terbaik, yang memang Tuhan tahu dari keseluruhannya, itulah yang terbaik untuk kita terima pada saat itu. Terima kasih. Salam kerahiman.